Sebelum mulai syuting kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk biar lancar semuanya, kamera semua obrolan lancar, aman. Dan bisa menyemangati siapapun yang nontonnya, kapan aja mereka tidak menyerah dalam hidup. Berdoa dimulai. Oke. Amin. Santai kan ini? Santai banget. Hai, kita bertemu lagi di Sofi Nafi Talks You Are Loved hari ini. Nah ini another sahabat lama nih, Ria Vinola Ivanisari. Gokil Sofi Nafi. Gokil kan? Harus hafal nama panjang. Karena gue nggak tahu ya kenapa gue hafal ya. Karena dulu waktu pertama kali gue nanya, Nonol, nama lu siapa? Ria Vinola Ivanisari. Dari situ tuh rumus nama lo tuh nggak bisa hilang dari kepala gue. Tapi itu panjang ya. Kenapa lu bisa hafal loh? Gak tahu. Karena menurut gue rhymingnya enak. Ini orang aja manggil nama Nola aja masih salah-salah. Ada Lola, ada Yola, ada Lola. Iya. Sama dong, berarti kan gue Novi, Poppy, Selfie, Shirley. Tapi kalau gue bilang, siapa Sofi, Poppy, Sofi, Novi, Sofia. Oh, Sofia gitu bisa. Bingung deh. Kenapa tuh? Mungkin ada karakter kartun Sofia, apa tuh namanya, mungkin mereka langsung inget itu kali. Aduh, tapi kan Sofi gampang. Iya, makanya tinggal nambahin dipanggil Shirley Jikustik. Nah, emang ada Shirley vokalis? Emang ada anggota gini loh. Jikustik Shirley. Nah, itu makanya gue jadi gini, intinya adalah ini si Shirley Jikustik loh yang istrinya Pungki gitu. Pungki. Tapi mending sih masih Shirley, masih si Widi Grace-Simon. Atau Nafa Urba. Menurut lo tuh jauh banget. Enggak, mirip lah. Cuma dia sendiri yang ngomong, tadi nggak nanya. Enggak. Maksudnya Grace-Simon gimana siapa? Grace-Simon, maksudnya Grace-Simon. Dia dipanggil Mbak Nafa. Oh, Mbak Nafa pernah. Dikira anaknya Grace-Simon. Oh, anaknya. Kan jauh banget kan. Terus dia dipikir siapa lagi ya? Siapa tuh penyanyi dangdut? Iya. Iya. Yang kaki dilipet. Iya. Uut Permatasari. Mbak Uut. Iya, gimana? Iya, benar. Lah, jauh banget kan Uut sama Widi. Gue pernah dipanggil Anissa Bahar. Boah. Iya. Zaman gue bawain Sang Bintang. Kok jauh banget itu, gila sih. Dangdut, kan rambut panjang apa. Gue baru melahirkan, terus gue pakai celana training, mau sound check. Oh, dikira Anissa Bahar. Lah gue bilang, emang Anissa Bahar doang yang boleh punya celana training? Kan gue juga punya. Tadi lu warna apa trainingnya? Hitam. Emang ngaruh? Oh enggak sih, harusnya kalau berwarna hijau, neon, apa enggak, dia juga punya hitam ya. Kalau hitam harusnya aman ya. Dia juga punya warna hitam. Cuma gue pikir, kenapa emang? Lu sih, kata si Michael kan manajer gue, lu sih pakai training sound check. Emang kenapa sih gue bilang gitu? Missy Elliott juga pakai. Iya, hari gini orang training apa? Salah ya. Aneh. Zaman itu kali ya masih aneh ngeliatnya. Kok sekarang juga trending, mau cara tidur dipakai jadi fashion. Udah bingung. Oh iya, ini udah zaman pandemi orang pada pakai piyama kemana-mana tuh, gue nggak ngerti. Sekarang ada lagi celana boxer. Boxer itu dipakai kemana? Dipakai kaos kaki, pakai sneaker, pakai kemeja kayak gini, udah jadi fashion, Bu. Oh enggak, pakai kaos kaki sama pakai sendal kayak orang sakit panas demam gitu. Kok ngeliat ini panas kan? Ya sekarang udah begitu. Sekarang udah begitu. Jadi lu udah nggak usah khawatir, lu nggak akan dipanggil Anissa Bahar lagi lah. Nggak, iya juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma jangan Anissa Bahar terus ngarep gue nyanyi, nggak bisa nyanyi dangdut gue. Paling nggak gayang patah-patah. Nggak bisa. Itu lebih nggak bisa lagi. Benar, gue mendingan belajar nyanyi dangdut daripada gue yang patah-patah. Lu itu gini. Lu itu emang dari kecil udah macan-macan festival itu ya? Kan gue kenal lu setelah Ebitri, tapi Ebitri masih awal-awal tuh ya. Masih ada Enci, kita udah main gitu. Lu tuh emang dari kecil tukang ikut-ikut festival gitu? Gue kan kecilnya kan lahir di Bukit Tinggi. Berarti kan Uni Padang nih, Uni di Bukit Tinggi lahir, terus ikut-ikut lomba lah di Bukit Tinggi gitu. Tapi bukan lomba nyanyi lagu Padang ya, tetap aja lagu nasional gitu ya. Jadi ikut lomba-lomba kalau di Bukit Tinggi itu emang sering. Ada lomba nyanyi ini, lomba nyanyi sana, lomba nyanyi sini, RRI Sumatera Barat lah, apa segala macam. Nyokap gue emang dia guru dan dia juga guru musik lah di sekolah. Kalau dulu kan guru tuh kan ngajarnya umum semua. Dari semua harus bisa. Semua harus bisa.
termasuk musik. Dia juga otodidak, dia belajar gitar, apa ngajarin nyanyi juga. Nyokap gue nggak tahu ambisinya apa. Setiap pagi subuh jam 5 kita dibangunin latihan vibra, latihan nafas, latihan apa, ikut lomba karena dia emang suka ngajarin murid-muridnya untuk lomba nyanyi. Apa itu vokal grup, apa itu bukannya perorangan. dia pernah jadi penyanyi di masa muda? Enggak. Cuma emang dia seneng berkesenian gitu. Nah kebetulan guru suka ngajarin muridnya. Terus gue juga mungkin gue sama kakak gue suka ngeliatin, suka ngikutin. Sampai akhirnya ada lomba nyanyi lagu anak-anak. Terus deh ikut di Sumatera. Alhamdulillah berapa kali menang. Abang gue juga menang. Sampai akhirnya kelas 4 SD nyokap tuh kayak, dia kan guru ya. Dia tuh kayak orang yang nekat gitu loh, maksudnya ini anak gue ikut-ikut lomba di Sumatera Barat, di Padangnya, di Bukit Tinggi, utusan dari Bukit Tinggi, gitu-gitulah. Maksudnya semua lomba di sana udah dicobain gitu. Dia punya ambisi yang dibawa pindah ke Jakarta ya gitu. Karena waktu sempet mereka nyokap sama abang gue ke Jakarta, dia tuh iseng kayak mencari tahu nanti kalau di Jakarta ada kebetulan ada saudara dari bokap yang tinggal di daerah Depok. Dia tuh ngeliat kemungkinan kalau pindah, nanti kalau dia pindah kerja, dia kan guru ya, papa ibuku tuh dulu guru, jadi bokap juga guru. Jadi gimana ya kemungkinan, apakah muda pegawai negeri kan sulit ya untuk pindah ke Jakarta, dong. Cari kerjaannya kan pasti susah gitu kan. Jadi mempelajari itu dulu, dia ke Jakarta sama abang gue. Terus mempelajari situasi kalau pindah atau tuh mungkin gimana sih, mungkin nggak ya gitu, ngeborong kan harus jual rumah yang di Bukit Tinggi dan segala macam, meninggalkan semuanya. Terus tiba-tiba suatu ketika pas lagi di Jakarta nyokap gue ngeliat ada lomba nyanyi se-Jabodetabek lagu Elva Sysoria. Terus karena abang gue juga ikut-ikut lomba sebelumnya, terus nyokap emang dia duluan yang ikut-ikut lomba. Terus nyokap gue langsung, coba Nanda daftar deh, nama abang gue Nanda, daftar yuk, coba aja ikut lomba dulu gitu. Iseng tuh, jadi tinggal minggu depan lombanya. Jadi dia istilahnya memperpanjang lah masa mereka di Jakarta, terus nginep di rumah saudara, ikut lomba. Dia tuh coba bayar pendaftaran, dicoba cari tahu lagunya seperti apa, kan mesti kalau dulu lomba bayar sekian terus lu dapet contoh kaset. Lagunya di situ ada lagu pilihan, ada lagu wajib gitu kan. Wajib sama pilihan, benar. Jadi itu lagu-lagunya Elva tuh. Terus Nanda ikut daftar, ada kelompok perempuan dan laki-laki gitu-gitu. Singkat cerita, kakak gue menang juara 2 se-Jabodetabek. Itu membuat nyokap gue kan optimis, gila berarti anak gue bisa nih. Bisa nih kalau gue bawa karirnya sampai ke Jakarta. Buktinya anak daerah se-Jabodetabek itu menang, anak gue juara 2 se-Jabodetabek. Itu buat nyokap makin optimis, terus pulang ke Jakarta, yuk kita pulang ke Bukit Tinggi. Terus kayak membuat dia yakin, kita pindah deh. Bokap gue juga support, dukung, jual rumah di sana. Kita ya itu deh pindah ke Jakarta, cuma belum punya apa-apa dong. Numpang dulu tinggal sama saudara, kayak gitu. Jadi kita kayak numpang-numpang. Terus nyokap juga sambil bawa clipping-clippingan koran. Kalau di sana kan ada di koran-korannya gitu kan. Kalau menang festival ada koran lomba, kebetulan nyokap bokap tuh cukup punya prestasi juga sebagai pendidik. Jadi dia clipping tuh. Jadi dia mencoba untuk mencari pekerjaan di Jakarta sebagai guru pendidik. Dia kasih lihat prestasi-prestasinya dia, sama dulu anaknya juga ikut-ikut lomba, menang lomba nyanyi lah gitu. Terus punya beberapa kenalan juga di Jakarta, sampai akhirnya dapatlah pekerjaan sebagai guru di Jakarta, tapi kan pisah kerja sama bokap, beda sekolah gitu. Udah gue udah pindah ke Jakarta, masih numpang di rumah saudara. Nyokap mencari ada lomba-lomba nyanyi apa nggak di Jakarta gitu. Wah ada nih ya? Ngulik. Zaman dulu kan belum internet. Enggak ada ngulik, jadi kayak di koran gitu deh. Koran nanya-nanya lomba festival lagu anak di Pasaraya, misalnya Blok M atau Pasaraya Manggarai. Ayo ikut. Pasaraya gitu. Daftar gitu.
daftar lah. Terus kan, maksudnya kan gue mental anak daerah beda lah ya sama anak Jakarta kan. Ngomong aja gue masih ngomong bahasa Padang, bahasa Indonesia masih bingung. Iyalah, orang hari-hari di sana kan pasti ngomongnya Padang banget kan. Kayak apa tuh contohnya? Enola kalau ngomong logat Padang. Yang ngomong apa aja hari-hari tuh ngomong Padang. Nah tiba-tiba pas begitu ikut lomba kan, udah ikut lomba daftar, wah lagunya gue tau lah lagu-lagu kayak Tanah Air, Desaku gitu-gitu. Atau lagunya ATM Mahmud atau Ibu Sud gitu. Lomba gue belum kenal nih siapa. Oh gue lihat nih, oh gue kenal di situ ada Joy Tobing. Wah, udah macan festival juga tuh ya. Iya, Joy Tobing tuh masih kecil. Oki Lukman, gue juga inget tuh ada. Iya. Anak sanggar. Nah, anak sanggar. Andi Otnil kalau nggak salah dia. Andi Otnil, Cosmotion. Lu sebut tahu kan Andi Otnil. Iya, udah jadi pendeta loh dia sekarang. Oh iya. Pastor Andi Otnil namanya. Nah dia ikut, termasuk yang suka ikut lomba. Widi Mulia termasuk. Dia udah itu di situ. Dia ikut lomba, justru gue lihat wah gayanya dia udah yang kayak gue Mario. Dia katanya dibilang gue suka rebut-rebutan piala bergilir. Piala bergilir apa piala juara umum lah. Juara Jadi umum. suka tarik-tarik karena Mario. Dia Kadang Rio juara 1 atau juara umumnya Widi, mereka suka bolak-balik, mereka aja udah yang menang ganti-gantian. gitu. Oh, selalu ganti-gantian. Jadi kalau udah ngeliat Widi, gila. Dan dia juga udah lebih ya anak Jakarta kan, sementara kan gue ciut gitu, ya ampun, diam aja gue mau ngomong apa, di mereka lu gue juga diam aja kan, salah ngomong, logatnya salah gitu kan, udah nyanyi aja, lagi nggak kenal siapa-siapa. Coba mentalnya tuh yang lagi dibangun banget kan pada saat itu kelas 5 SD, bayangin, berarti kan umurnya berapa kan? Terus ngeliatin, waduh Jakarta emang gokil sih. Rio Febrian tahu kan suara kayak apa, Joy Tobing juga udah menggelegar suaranya. Widi juga wah udah keren banget. Mental ciut lah, jadi gua kalah mulu. Udah sampai akhirnya, tapi terus mau ikut lomba tuh kayak nggak patah semangat juga. Tapi setiap lomba ketemu tuh yang namanya Widi Mulia? Selalu, gue juga bingung nih orang ikut mulu ya, pasti kalau ada dia gue kalah pasti gitu. Iya, nggak Rio juga dia laki-laki. Rio Febrian masih pakai kacamata tebal itu dia kan. Iya, nih, wah dia lagi, udahlah gitu. Nah dari yang gue nggak menang, berapa kali akhirnya bisa dapat harapan 1 gitu loh. Jadi ada peningkatan walaupun harapan 1 itu juara 4 ya. Iya juara 4, harapan 1. Terus mundur ke harapan 2, ada kayak gitu. Sempet juara 3 gitu, susah banget untuk bisa mencapai 1 gitu. Udah dikuasai mereka itulah ya. Itu mereka mulu lah gitu. Nah gue nggak tahu kan, kadang gue kalah gara-gara, sempet kalah kok nggak salah cuma gara-gara gue ngomongnya kan harusnya Indonesia, gue Indonesia maklum ya. Indonesia. Salah gitu. Itu bisa kalah mengurangin poin kayak gitu-gitu. Jadi apa namanya? Jadi awalnya gue kalau misal tuh tadi tanya, oh udah biasa ikut-ikut lomba, apakah jadi macan? Itu sebenarnya lomba itu memang salah satu mengasah mental, juga pastinya apa ya, cara bernyanyi lah gitu. Dan sebenarnya sih lebih jiwa untuk lebih terus memacu diri sih. Karena kan jadi melatih diri kan gitu. Masalah kalah menang akhirnya tuh paham bahwa itu nomor 2 lah gitu. Tapi nomor 1 buat gue adalah kalau menang dapat sembako, itu yang paling bikin happy. Emang dapat sembako? Dapat voucher bisa beli. Jadi hadiahnya kalau nggak salah piala dan voucher misalnya 75.000 apa berapa dulu ya. Belanja di supermarket. Oh gitu. Itu belinya sembako buat nyokap gue. Iya. Ya kayak gitu. Buat jadi kayak hidup happy ya. Sama. Andi pun juga melakukan, Andi Otnil juga melakukan hal yang sama. Loh, Rio juga. Rio tuh kan cerita, dia tuh bisa sehari 3 lomba, makanya lu bisa ketemu terus. Oh iya, karena gue gak tau kok dia segitunya. Dia itu menurut dia waktu kecil pekerjaan, ikut lomba gitu. Nah terus nyari tuh ibunya, kalau yang sepeda-sepeda udah nggak mau, susah bawa pulangnya naik bus gitu. Oh iya, jadi minimal Tabanas. Oh iya, gue belum sampai Tabanas sih. Belum sampai, masih sembako ya. Sembako nih, jadi bentuk voucher bisa belanja di bawah gitu loh. Pasarnya di supermarketnya. Oh di bawahnya. Kayak gitu. Cuma maksudnya, oh ya itu aja udah happy kan. Paling nggak kan maksudnya menyesuaikan diri sama anak-anak Jakarta. Terus gue ngomong, ngomongnya lu gue tuh kamu, saya, itu aja bingung kan. Terus ngajakin orang ngomong tuh misalnya kayak pernah deh gue ngajakin Widi ngomong, kenalan gitu, tapi misalnya kayak
lu siapa namanya? Oh iya, kaku ya. Bukan kaku, logatnya Padang tapi sok-sok pakai Gimana bahasa. Padang? Lu siapa? Lu siapa namanya? Oh, lu gitu. siapa namanya? Namanya. Bisa kayak gitu-gitunya. Jadi kayaknya kayak aduh buat mereka mungkin aduh apaan sih ini? Weirdo gitu ya. Apaan sih ini perempuan gini gitu kan. Gorda golongan orang daerah gitu kan. Jadi ya gitu deh. Itu Cynthia nggak ketemu tuh zaman-zaman Oh, itu? Cynthia masih di Gorontalo. Iya, belum nyampe dia ke Belum, ke dia Batavia masih, ini. belum. Dia lebih telat daripada gue, jadi gue masih lebih happy lah. Gue lebih duluan gitu. Iya, agak senior ya. Selaka dibanding- lebih maju dibanding Cynthia. menjadi gadis Jakarta ya. Oke. Sorry ya Cynthia, waktu itu kamu belum liburan ke sini dan bikin album sama Kak Rama Aipama. Tuh. Dia Widi juga bikin album sama Ida Royani. Bukan, punya dangdut. Ida Lah Royani bukan ya? bukan. Ida Enggak, itu dangdut. Ita. Penyanyi dangdut dulu Ida gue lupa Kok lagi, gue kita lupa? Google ya. Bukan Ida kali. Ida depannya Ida. Penyanyi dia tuh dulu sempat rekaman dangdut. Si Iwidi tuh. Iya. Dia bisa cengkok dangdut. Dia mah jago. Oh jago ya Jago dia dia kayak sebenarnya. jago apa juga bisa tuh anak. Dia tuh sinden, apalah segala macam. Nah dia juga ikut lomba kan, lebih duluan kan. Nah tuh sampai akhirnya, Ida Laila. Nah iya betul. Oh. Terus gue sampai akhirnya dia ikut pas SMP. Udah sampai SMP kan, ada Asia Bagus lah. Coba nyokap gue ngajak ke TVRI, ini di sini daftarnya. Coba deh pulang sekolah dari Bekasi Bekasi rumah gue ke Pulau Gadung dulu naik angkot, dari situ baru cari ke arah Blok M atau kan ke kita Bekasi Senayan. Pride. Iya Harapan kan, baru kan? kan? Kita tetap seperti Bekasi tetanggaan Pride kan. Astaga. Udah Tiap pulang syuting jauh. bukan lagi. Terus turun nanti di mana namanya Komdak, jalan kaki nyebrang dulu, apalah perjuangan banget ke TVRI tuh. Sampai sana audisi berkali-kali, alhamdulillah masuk keterima. Singkat cerita berangkat Ke Singapura berangkat. pertama kali dong. Bukan lagi. Luar negeri. Bingung Punya naik pesawat paspor. bagaimana. Bikin paspor apa? Sempat bingung kan. Bahasa Indonesia aja gue masih bingung ngomongnya. Ini bahasa Inggris ya. No aja gue mah udah. Ya kan. Terus kan berangkatnya juga sama Johandi, sama Mbak Meska. Sama Mbak Meska, sama Faber Manalu waktu itu. Meska siapa? Sakila. Oh, Faber Manalu juga. Iya, gue barengan tuh. Jadi gue pas gue itu juga macan festival dulu. Gue audisi, terus tiba-tiba kepilih, ada beberapa orang yang dipilih, terus gue diberangkatin untuk 2 minggu ke depan. Bayangin. Maksudnya nggak berangkatin nyampe buat seminggu minggu depannya. Oh. Jadi gue termasuk kayak panik gitu. Jadi kurang satu untuk yang berangkat untuk minggu depan gitu. Jadi Bung Kris di antara itu pilih gue. Baju dan belum itu nggak boleh ada. bawa orang tua kan? Nggak ya, boleh. salah. Baju kagak ada, bingung lah segala macam. Akhirnya ke Tanah Abang mau nyokap, sempet cari kain jahit, tukang jahit dekat rumah. Bagus nggak kainnya? Lo lihat waktu itu? Warnanya orange, Bu, kayak toko orange. Warnanya persis. Kan mesti siapin 2 baju. Bahannya bagus nggak? Lu kan sekarang ngerti bahan. Waktu itu menurut lu bahannya bagus. Siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys.
Kan mesti siapin 2 baju. Bahannya bagus nggak? Lu kan sekarang ngerti bahan. Waktu itu menurut lu bahannya bagus nggak? Ya bagus aja sih, tapi ya gitulah. Karena ini gue mau paralelin sama ceritanya Rio Febrian, karena dia udah pernah kan waktu itu Sofina Vitos, dia bilang baju, and I quote him ya, dia bilang ini baju gue najis banget, kayak kata dia bahannya gorden. Oh, gue nggak senajis itu sih, nggak senajis Rio sih. Bahannya kayak bahan jatuh gitu, tapi warnanya sih dan modelnya ya. Mungkin sakit mata ya. Bukan gitu lagi lah. Ada fotonya tuh. Bo, zaman dulu, Bo. Boro-boro, nggak ada kamera apa segala macam. Tukang jahit bisa dalam seminggu buatin tuh baju buat sempet berangkat. tadi ada minjem baju juga lah ke orang, misalnya yang kenalannya nyokap gue gitu, cuman emang nggak mau dan segala macam, akhirnya jahit nyokap gue, terus bajunya, terus alhamdulillah bisa lah kita nyiapkan 2 baju dan 2 bajunya kepake akhirnya karena menang pada mingguannya kan, jadi pulangnya kalah sama Mbak Meske, tapi dari situ tuh udah seneng banget karena kan maksudnya lomba ke Singapura loh gitu, pengalaman anak daerah banget kan gitu kan. Tunggu, gue mau cocokin nih ceritanya. Si Widi tuh sempet cerita sama gue. Itu yang lomba-lomba gitu sebenarnya duluan si Noli. Iya. Kita manggil Noli. Noli, gue tuh waktu itu ya masih main teater, masih sinetron apalagi di TVRI gitu. Cuma gara-gara Noli tuh katanya gue baru pulang dia dari tuh nyanyi Singapura. duluan tahu. Dia nyanyi tuh lomba-lomba duluan. Udah tadi yang gue bilang dia rekaman juga. Dia bilang gini, gara-gara si Noli bilang gini, lo nggak mau ke Singapura? Nih di tas gue dolarnya masih sisa. Masih lihat sisa dolar karena gue kagak ngerti. Bukannya gue nggak ngerti beli apa. Satu, yang kedua gue bingung ngomongnya. Oh, jadi dolar lu masih sisa di tas. Jadi daripada gue belanja ntar gue berapa ini nanya-nanya, gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan. Pakai Gak bisa bahasa Padang. Inggris. Masa gue ngomong bahasa Padang udah di sana. Jadi duitnya hemat kan jadinya kan. Jadi kok belanja apa gue ngikut aja sama Shakila. Dia beli apa gue ngikut kayak gitu. Bu anak umur 13 tahun. Iya. Ya kan pada saat itu. Dan nggak boleh ditemani chaperon orang tua. Iya emang. Chaperonnya dari gengnya Asia Bagus itu. Iya, dan jiwa gue masih daerah banget. Jiwa gue masih kental banget daerahnya. Di sana stres dong lo. Makan chicken rice lo biasa makan nasi padang nggak? Nasi bungkus Nggak, padang. nggak usah di situ lo ngomongin chicken rice. Makan di pesawat aja gue bingung sendoknya mana. Nih gimana caranya? Nih gimana pasang seat beltnya juga bingung. Asli segorda itu. Iya. Sumpah sempet untung gue nggak buka sepatu masuk pesawat. Sumpah. Dan gue duduk sama Tengku Malinda pada saat itu, gue tuh ngeliat dia kayak, gue diajarin Mbak Tengku Malinda tuh duduk, ini seat belt pakai kayak gini gitu, bener-bener yang ini seat belt, oh iya bener-bener dari daerah banget, ngerti gak sih? Aduh, iya. Oh gini, terus dihidangin makan, gue bingung, oh makan, terus gue bilang kok nggak ada sendok, yang untung gue nggak coba pakai, ternyata kan di bungkusan dilipetan kayak itu, gitu-gitu, serbet. Kayak gitu gue ngeliat orang, jadi gue tuh belajar karena gue juga orang yang sangat nggak pede untuk ngomong, karena gue merasa juga orang kalau gue tuh ngomong orang masih malu, ngerti gak sih? Karena bahasa Indonesianya masih Padang banget. Iya. Logatnya kelihatan tinggi beda banget lah ya. daripada gue diketawain, apa kan gue juga kayak, jadi mendingan gue melihat orang terus gue mempelajari. Aku gitu mempelajari, oh gitu caranya, oh gini. Jadi tuh lebih kayak apa? Oh, mempelajari itu kayak gitu daripada gue nanya jadi yang tersalah gue diketawain, karena emang jadi bahan ketawaan sih sejujurnya. Iya. Udah lu diam aja deh, uni suka digitu-gituin. Oh gitu. Udah lu Padang banget sih, lu kayak gitu-gitu loh. Jadi gue, yaudah. Jadi gue yang dengan anak umur sekian, itu tuh mentalnya tuh alhamdulillah tuh kelatih akhirnya dari segala macam ya, dari ikut lomba, tapi dengan lingkungan, ketemu orang-orang yang lebih dewasa, terus gue harus tanpa orang tua. Jadi kayak baru datang ke Jakarta ikut-ikut lomba, terus ikut-ikut lomba ikut Asia Bagus, itu bareng sama orang macan-macan yang bahasa Shakila udah biasa, Johan Yahya apalagi bahasa Inggrisnya cecus gitu. Terus jadi gue yang ke situ ya juga yang cuma ngintil aja sama Bung Kris paling nanya. Kayak gitu. Jadi Bung Kris juga sangat paham Bung sih. Kris Patikawa ya. Bung Kris Patikawa si Big Boss juga sangat paham sih. Ini anak nih kayak masih dari daerah banget nih, kayak batu kali yang mesti gue harus gue gosok dulu ibaratnya kayak gitu. Nah terus ikut lagi lomba kalau nggak salah tuh di
RKM Radio Kayu manis, Nah, la 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 la, lembut Ikut- suaranya, manis apa? Bisikan. Bisikannya. Ikutlah lomba di situ. Ketemu lagi sama Widi di situ. Gue bilang baru pulang, Wid, lu nggak ikut apa Ke lomba Singapura, Asia ada di Bagus? Singapura. Oh nggak bisa gue karena gue udah punya. Gue udah sempet nanya, dibilang cuman karena gue udah punya album, udah pernah rekaman. Karena kan ketentuannya tidak boleh pernah punya album atau rekaman gitu. Cuma kan terus gue bilang kan tapi lagu lo nggak banyak orang tahu. Maksudnya tuh kan untuk anak-anak banget gitu. Oh iya coba aja ikut dulu gitu. Itu udah terus gue nemenin tuh dia audisi. Oh, lo nemenin? Nemenin. Oke. Jadi gue temenin, ya udah temenin ya gitu. Dia takut juga kalau ketahuan kalau dia udah punya sempat rekaman. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya dia kan album anak-anak ya, belum bukan jadi yang orang penyanyi. dewasa profesional gitu. Terus akhirnya dia ikut, gue temenin. Alhamdulillah dia lulus juga gitu. Dia Iyalah lulus, suara iya dia kan? bisa segala macam dia tuh. Lulus setelah ikut Asia Bagus, Bung Kris kumpulin lagi tuh anak-anak yang udah lolos tapi dipilih lagi sama dia. Iya. Dia bikin manajemen, mau bikin Antero Bagus, dipilih untuk membuat sebuah acara di TVRI dulu Bagus dan Bagus. Anak-anak yang dia pilih ini dia mau bina untuk ada di acara TV itu yang dia mau bikin namanya Bagus dan Bagus, acara musik seminggu sekali. Itu Jadi, udah muncul tuh si Priliani Cynthia Lamusu. masih belum juga dia. Oh, belum. Belum dia tuh kayak tahun berapa ya? 94 apa ya? Gue 92. Iya, 94 ya. Oh iya. Benar. Nah, jadi gue 92, 93 Bung Kris bikin acara Bagus dan Bagus. Terus dikumpulin di masing-masing nih, masuk Lucy, Lucy Ramawati, guys. Lucy Ramawati. Widi juga masuk dalam Antero Bagus, terus masuk Bung Kris bikin acara di TVRI nama Bagus dan Bagus, acara musik. Kita dilatih setiap minggu untuk ngisi acara di situ. Nah, Cynthia belum ada. Jadi tadi masih awalnya masing-masing. Sampai akhirnya tahun 93 di bulan Agustus kita digabungin. Bung Kris mau bikin, wah ini anaknya udah semua penyanyi solo-solo kan. Gue mau bikin deh, ada yang duet, ada yang trio, ada yang berempat gitu. Jadi dia mau bikin kombinasi di Di antara selected item itulah ya ceritanya. Akhirnya dibikinlah gue, Cynthia, Lucy sama Widi. Nah, Lucy kan juga asli Jakarta kan? Nah, iya. Itu nggak sempat ketemu pas zaman pasar raya lah apa nggak ada tuh dia di situ? Dia nggak ikut lomba-lomba kayak gitu. Cuma pas begitu ketemu dia kayak berangkat Asia Bagus sama Dewi Gita, emang di awal-awal dia. Oh, dia justru di awal. 92 awal. Kayaknya kita harus berangkat ke Sydney guys untuk cari verifikasi dari ceritanya Lucy Ramawati. Lu harus ketemu dia. Karena lu tahu kan dia sekarang kerja apa? Dia tahu dia sekarang ini kan jadi nurse ya. Iya, nurse. Katanya luar biasa ya. Jadi bisa ada perubahan karir yang dia masuk dia kuliah, dia ngambil kuliah untuk dulu itu benar. Iya. Dia happy banget. I can imagine. Dari setiap hari jam 10 sampai jam 3 sore. Iya. Dia tuh tapi dia ngurusin orang tua, orang jompo lah ya. Entar dibawa ke kebun, ke taman lah, apa nyanyi, apa cuma ngopi, apa nonton atau. Aduh, dinyanyiin Ci mah seneng banget ya orang tua itu. Gue bilang, Ci, anak lo 4 apa 5 gitu, Ci. Lo masih kurang ya? Gue bilang gitu. Lo masih kurang untuk ngurusin orang. Nggak, tapi gue happy, gue bisa ini dan itu kalimatnya gede banget. Tapi gue happy. Gue happy gitu. banget, Noli. Gue gitu-gitu, gue ajak jalan-jalan. Emang dia dari dulu pengen punya sekolah TK dan jiwa itu melayani dia tuh besar melayani ya, gede. si Enci itu ya. Tapi lo Enci sama Widi itu seumuran semua ya? Enggak, gue 78, Widi 79, Ci 77 aja setahun gitu bedanya. Sama si Cynthia 78. 78. Sama ya, Cynthia. sepantaran lah ya berarti ya. Oke. Itu tadi juga lucu. Gue baru tahu dari Widi kalau ketika akhirnya Enci memutuskan untuk mundur ya dari AB3, lalu bingung kan, aduh siapa nih penggantinya, termasuk waktu itu Lea ditawarin. Iya bener, Lea Adik ditawarin lu. Iya gue tuh, Lea lu nggak ini ya gitu. Cuma tapi Lea kan gue bilang wah ini anak ini sangat strong solonya sih. Emang tapi pilihan dia tepat sih. Maksud aku juga, tapi kalau walaupun Lea, dia sempat stuck di IMI ya waktu itu, setelah dia pilih itu ternyata jalannya juga nggak langsung semulus itu kan Oli. Iya tapi tetap ada proses sih. Cuman memang dia udah bener emang dia di situ jalannya dia sendiri. Iya. Nah lucunya gue taruh dari Widi bahwa sebenarnya
itu udah jodoh kalau Mas Cynthia. Loh kenapa? Karena waktu bikin video klip Cinta Yang Laku. itu encinya nggak bisa pas sakit. Gue nggak bisa. Oh lu? Gue tifus nih, masuk rumah sakit. Jadi ada acara di Bali, gue diganti nama Cynthia. Sekalian bikin video klip di sana aja tangan Cynthia. Tangannya doang katanya. Ya, tangan di Bali tuh tangannya Cynthia. Jadi bisa begitu ya. Tapi nggak ada muka lu dong di video klip itu. Nah, pas gue keluar rumah sakit, 2 hari kemudian syuting video klip, muka gue masih kuyup gitu, rambut gue masih lepek gitu, poninya dengan yang poni gue sini panjang, sini pendek, sini aduh alay banget. Beneran ya sakit tipes ya? Nah, bener. Ya, Cinta Laku itu kalau lu buat flashback lihat video dari situ klipnya. diedit jadi satu. Tapi Emang ada bagian ada- yang tangannya Cynthia. Jadi yang syuting di Balinya itu pakai tangan-tangan Cynthia. Terus kalau yang syuting di studio itu pas kebetulan gue udah sembuh. Ih lucu banget ini Itu ceritanya. studionya di TVRI tetap. Iya. Gitu iya pokoknya gue perasaan tuh kalau dipikir-pikir ya, kalau dari perjalanan dari gue di Bukit Tinggi, terus nyokap gue bawa pindah ke Jakarta, ikut-ikut lomba, kesana sini, terus pulang, lu bayang gak sih kemana-mana naik angkot, naik apalah segala macam, rumah di Bekasi, ikut lomba, selesai jam 10 malam, nyampe rumah tuh jam 12 malam, kadang-kadang tuh nyokap pulang duluan jagain adik gue yang nomor 3 kan lebih kecil kan, gue tuh bisa sendiri atau dititipin ke orang kayak gitu, terus tiba-tiba kayak ikut Tasya Bagus dan jadi AB3 gitu, tuh kayak gue fleksibel banget, gila. Gue dulu di Bukit Tinggi loh, rumah gue tuh sebelahnya sawah, dulu hari-hari gue tuh nyari telur bebek nih. Ini nggak kebayang, ngerti nggak sih, hidup tuh kayak gitu loh. Dan kapanpun kalau misalnya emang ya kalau Allah Tuhan bilang besok lo berubah, lo besok lo begini, besok begitu. Jadi itu kadang-kadang masih sampai sekarang pun gue kayak gila ya, hidup kita tuh ke depannya nggak pernah tahu rezekinya, tapi emang segala sesuatu tuh dengan emang lo harus usaha, lo harus langkain kaki lo sih untuk bisa lo capai ke situ. Ini lo ceritain ke anak-anak lo yang nih ya, ibu ini kan sekarang ngurusin anaknya. Dari 4 anak 2 terjun ke entertainment. Kalau teman-teman bingung, kan ada nih teman-teman yang mungkin nggak seangkatan sama kita. Ini mamanya Naura Ayu loh sama Neona. Anak ya? Gen Z. Sama Alfa. Oh iya benar. Iya, kamu nggak harus ngerti. Iya, kamu nggak boleh skidibi kamu. Skibidi. Skibidi. Skibidu-bidu gitu. Ini mamanya ini. Iya, jadi mamanya. apa namanya, lu ngurusin mereka gitu sekarang. Gue cuma pengen tahu aja, lu pernah ceritain ini semua ke mereka? Mereka tahu? Mereka tahu. Mereka justru karena mereka dapatnya dibilang lebih mudah juga enggak. Makanya Naura tuh pas begitu dia umur 3 dia udah senang nyanyi-nyanyi. 5 tuh umur 5 tahun minta pengen jadi penyanyi. Gue bilang, apaan pengen jadi penyanyi, dikira segampang itu gitu. Gue bilang, kamu emang udah bener bisa nyanyi. Nyanyi itu kan gak cuma bisa nyanyi di atas panggung selesai bye pulang. Terus nanti belum cranky-nya, nanti belum mut-mutannya, hari ini minta nyanyi. Mau jadi penyanyi itu tidak segampang itu Kak. Gitu, latihan aja dulu. Gitu. Kalau emang apalin aja lagu, kamu baca aja belum bisa. Gitu, ibaratnya kan masih TK kan. Keluar lah ET Padangnya nah, ini. kelas 6, umur 6 itu dia baru kelas 1 SD. Ya kan, jadi baru bisa bener-bener baca gitu. Dan tapi emang anaknya gigih ya. Terus dia buktiin 2 tahun sampai umur 7 tahun tuh dia buktiin, dia sampai bikin video kayak presentasinya dia lah ibaratnya. Dia mau pelajari lagu, gue nggak tahu juga dia dengerin lagu apa, cari di YouTube, ternyata dia suka musical, dia ngapalin lagu-lagu, dia tahu tuh, dia dulu udah punya iPad, dia rekam sama dia, misalnya di YouTube dia karaoke, dia rekam nyanyi, misalnya biar mama lihat gitu, kayak gitu sampai akhirnya, kok ini anak nih tahu lagu ini, lagu itu, dan segala macam. Gue juga, oh dia sukanya musical, berarti kan bukan jalur gue banget kan, karena kalau gue berpikir kalau emang pengen sesuatu ya usaha dulu sendiri. Lagian kalau gue yang ngajarin atau gue nge-push anak gue, jatuhnya tuh gue yang ada misalnya gue keinginan gue. Kalau emang kamu punya mau, buktiin dulu, karena gampang kalau misalnya orang tua ngebantu tuh gampang sebenarnya. Dan gue pasti pada saat itu juga sangat produktif sama AB3 kan. Dan di saat anakku yang lagi giginya pas segala macam, gue nggak pernah mau tumpangin anak-anakku ke AB3 gitu loh, ngerti gak sih? Emang ini mama, ini kerjaan mama, ini itu, ini kalian. Jadi gitu. kamu pisah banget tuh ya? Pisah. Ini kalau AB3, Iya. dah.
Walaupun nggak ada urusannya ya sebenarnya kan, maksudnya nggak ada lo panggungnya, misalnya begitu nyanyi, lo bisa di sini nih mumpung selip-selipin. Boro-boro ke gue ke temen-temen, misalnya kayak kan kenal Rosa, kenal siapa segala, bisa nih tolong dong, gue enggak. Aku bilang kamu ya usaha sendiri seperti mama usaha juga sendiri, makanya aku selalu cerita. Begini, terus belum juga kan ibu pasti neneknya mereka juga cerita dulu tuh mama begini susahnya untuk bisa mencapai di sini tuh semua itu ada perjuangannya. Nah makanya aku bilang, Kak, perjuangannya kamu pasti nggak akan sama mama gitu. Mungkin mama sampai wah naik angkot apalah segala macam, sampai pindah dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Kamu nggak perlu sampai segitunya, nggak perlu merasakan hal yang sama. Paling nggak aku cuma pengen lihat keseriusan kamu, emang keinginannya kamu tuh benar-benar dari kamu nggak? Buktiin aja ke aku. Benar, dia 2 tahun tuh belajar. Dia tiba-tiba dia bisa apa lagu Sound of Music, lagu-lagu Shirley Temple, lagu-lagu apalah musical apa-apa, gue bingung. Hah? Kamu kok bisa? Kok bisa? Ya karena aku pengen jadi penyanyi gitu. Sampai umur 7 tahun akhirnya gue bikin tuh. Iseng gue nonton musikal dulu, Bang Putih Bang Merah. Musikal itu yang bikin MRA kalau nggak salah. Terus nonton berdua sama dia karena aku tahu suka musikal, dia suka musikal, aku nonton. Ternyata tuh gue nonton kan. Terus pulang tuh ada jual CD lagu-lagu yang di musikal itu dipentaskan. Gue beli 2. Satu gue taruh di mobil, satu taruh di rumah. Nah, gue sempet ke Amerika waktu itu diaspora sama AB3. Sama gue? Sama lu kayak? Iya, yang pertama kali si Neona ngikutin Mbak Gega. Apaan? Iya itu kan. Yang di mobil gue, anak lu kenapa dong? Iya kan? Kayak bareng kan kita ya? Iya. Nah itu kan kita berlama kan? Berapa lama tuh kita di sana ya? Lama kan? Ya seminggu deh ya. Enggak, gue lama seminggu. Tapi gue pindah sama asisten gue ke New York. Ya, kayaknya terus lu kemana? Pokoknya lama lah, misalnya perginya meninggalkan rumah tuh lumayan lah. Pulang-pulang tuh dia kayak ngasih baru tuh video, aku nyanyi ini, aku bisa gitu loh. Ada namanya Mbak Mega. Dia suka apaan? Juga. Suka apaan? Itu si Neona ngikut, jadiin lagu. Jadi lagu iya loh itu. Ya udah habis itu, ya udah dia pas gue pulang baru gue tahu oh ini anak benar-benar. Baru deh dari situ. Ya nonton musikal itu dia juga suka tuh. Aku suka banget lagu-lagunya, siapa nih yang bikin lagunya? Dia ngulik. Wah, Ma aku pengen dong Ma dibikinin lagu sama Om yang bikin lagu-lagu ini gitu. Jadi emang dia mengarahkan gue, siapa nak gitu. Ini siapa? Nih lagu aku suka nih gini-gini, aku suka banget. Terus dihafalin tuh lagu-lagu yang ada di musikal yang gue nonton sama dia gitu, yang Bawang Putih Bawang Merah. Dari situ tuh gue cari, si Mala, Iva, si ini gue cari nomor teleponnya, gue minta sama terus gue telepon ke Nina. Kenal dong Mala Iva pada saat itu? Okay. Belum, gue cari minta nomor telepon ke Nina ngasih ke gue, baru gue telepon. Nih gue nonton musikalnya gini-gini, anak gue pengen nyanyi. Ini gue lihat bacaan tulisan kok lu kalian kompos lagunya, gue boleh nggak sih dibikinin lagu nyanyi sama anakku. Jadi kalau misalnya gue kasih dia dulu nyanyi solo, gue takutnya dia masih duet dulu deh sama mama gitu. Jadi kayak dianterin gitu ya. Kalau misalnya toh gue lagi belajar parenting juga sama Mona. Kebetulan Mona lagi suka bikin talk show parentingnya dia. Jadi gue tuh kayak ini kayak ngobrol kita berdua, karena kan hubungan gue juga dekat banget sama Naura kan. Jadi kayak cerita tentang gue sama dia aja gitu. Jadi simple itu. Jadi kayak kamu jadi kalau dia mau nyanyi, Mama temenin kamu dulu, ibaratnya kayak gitu. Nanti kalau kamu udah ini kamu udah Mama bisa percaya, yaudah kamu sendiri gitu ibaratnya. Udah akhirnya bikinlah yang Semesta Cinta itu. Ketemu akhirnya Mala tadinya nolak. Terus 3 bulan kemudian Mala ngubungin lagi gue, bikinnya akhirnya nih, nggak tahu coba dengerin. Akhirnya terus cocok langsung bikin rekaman. Di saat itu gue cuma buat punyaan doang. Taruh di YouTube gitu kan. Alhamdulillah kok nggak nyangka kok banyak yang seneng. Banyak views maksudnya? Views sih belum banyak, cuma maksudnya kok banyak yang tahu lagunya akhirnya. Terus Naura bilang kayak gini, Ma aku pengen yang sendiri nyanyi. Akhirnya gue minta lagi ke Mala. Gue bilang, Ma gue punya budget sekian, gini bikinin lagu dong, gini ayo gitu. Kayak bikin lagu 5 deh gitu, jadi sekalian mini album gitu. Ya gak tahu gue mau jual kemana ya, buat pokoknya anak gue bikin aja dulu. Nanti apa gue buat punyaan sendiri, buat di YouTube sendiri gitu. Ibaratnya tadi kayak gitu, gak ada niat apa-apa. Tapi akhirnya udah terus kayak gitu. Itu bapaknya ngomong apa tuh, si Baldi?
Emang ya, zaman dulu dia renggang aja satu Indonesia tahu. Jangan sedih ya, Say. Ini ibu ini legenda loh. Legenda. Buset. Maling kundang kali aku. Emang legenda tahu. Siapa yang nggak tahu coba deh. Oh my god. Ya kan? Berakhir di Januari. Ya terus kebetulan teman